Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam renungan Netcall GPIB. Saya Pendeta Yeti Manopo. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk aktivitas hari ini yang telah Tuhan tuntun dan sertai. Biarlah kehidupan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Bapa di surga, sebelum kami beristirahat malam ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu ini. Dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai dengan 38. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah syair lagu dari penyanyi terkenal, yaitu Ebit G. Ade, yang kira-kira syairnya mengatakan demikian: baik bertemu maupun berpisah sama-sama nikmat, tinggal bagaimana kita menghayatinya, dan di belahan hati yang mana kita letakkan semua pengalaman-pengalaman tersebut. Itu artinya baik bertemu maupun berpisah memiliki makna yang sangat berarti, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, dan tidak ada perpisahan yang sebelumnya tidak didahului pertemuan. Tapi kedua-duanya memiliki makna yang berarti dalam hidup. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil dari kota yang satu ke kota yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang tentunya Paulus berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai model dan karakter, yaitu orang-orang yang tidak saja menyukai dirinya, tetapi juga orang-orang yang membenci dirinya. Karena tidak jarang juga Paulus dalam pelayanannya dia menghadapi kecaman atau hujatan dan penolakan, bahkan ancaman mau dibunuh dari orang-orang yang ditemui, yang kepada mereka Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi perjumpaan Paulus dengan mereka semua, Paulus maknai dalam rangka ia mengerjakan karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia ini, termasuk bagi mereka, yaitu melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus yang dipercayakan kepadanya. Sehingga semua tantangan yang dihadapi, respon yang tidak mengenakan dari orang-orang yang Paulus beritakan Injil kepada mereka,
tidak menyurutkan semangatnya untuk Paulus terus melayani. Semuanya itu tidak kemudian melemahkan dia, tapi justru Paulus tidak kenal lelah. Dia terus bekerja, terus mengajar dan memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Paulus, Injil harus diberitakan kepada banyak orang. Paulus berharap dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus sampai dapat mencapai garis akhir. Oleh karena itu, dia mengerjakan semuanya itu dengan tekun dan gigih, meski ia menghadapi berbagai-bagai tantangan. Paulus juga ingin mewariskan sesuatu yang baik kepada jemaat yang dia layani, yang dalam hal ini adalah jemaat di Efesus, agar mereka menjaga kasih karunia Allah yang telah Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dapat memelihara persekutuan iman dan saling menguatkan dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Pada akhirnya, Paulus menyerahkan jemaat Efesus kepada Tuhan Yesus sendiri yang akan memelihara persekutuan iman mereka. Karena sudah tiba saatnya bagi Paulus harus meninggalkan jemaat Efesus untuk melayani jemaat yang lain, seperti diceritakan dalam bacaan firman Tuhan ini. Dalam kata-kata perpisahannya dengan jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus tetap memotivasi agar jemaat yang sudah dibangun dijaga dan dipelihara supaya tidak dirusakkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan. Paulus juga menyemangati dan menasihati jemaat agar jemaat saling membantu dan menguatkan dalam segala hal. Paulus sendiri telah memberikan contoh kemandirian kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan dan pemberita Injil di jemaat, sebenarnya Paulus berhak akan pemberian-pemberian jemaat. Tapi Paulus tidak mengharapkan semuanya itu. Dengan tangannya sendiri, dia telah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan teman-teman seperjalanannya. Seperti dikatakan dalam ayat 33 dan 34 dalam bacaan firman Tuhan ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Oleh karena itu, hendaknya kemandirian Paulus tersebut dapat dicontoh oleh jemaat, sehingga dengan bekerja demikian, jemaat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga dapat membantu orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, setelah menasehati jemaat, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama mereka semua. Mereka menangis dan sambil memeluk Paulus, mereka menciumi Paulus. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan Paulus dengan jemaat Efesus itu memberikan kesan yang sangat mendalam. Itu berarti kehadiran Paulus selama di Efesus bersama mereka memberikan makna yang berarti, memberi pengaruh yang positif, dan pada akhirnya menjadi berkat. Kehadiran yang tidak begitu lama, tapi telah membawa kedekatan seperti keluarga antara Paulus dan jemaat. Hal tersebut terlihat bagaimana mereka mengantar Paulus untuk terakhir kalinya. Dan terlebih, kehadiran Paulus telah meninggalkan teladan yang sangat berarti
bagi jemaat, yaitu kedewasaan dan kemandirian. Bagaimana jemaat dimotivasi untuk mengembangkan potensi di dalam diri mereka, sehingga mereka mampu membangun kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya berguna bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membangun kehidupan bersama dengan orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, sebagai orang percaya, kita pun diajak untuk memahami dan menyadari bahwa ketika kita hadir di dunia ini, bukan sekedar hadir atau secara kebetulan, tapi kita harus memahami dan menyadari bahwa ketika kita hadir di dunia ini, karena Tuhan yang menghadirkan kita. Jika Tuhan yang menghadirkan kita, itu berarti bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada maksud dan tujuan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita ketika Ia menghadirkan kita sebagai orang percaya, entah itu di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita, dan sebagainya. Itu berarti ada tugas tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita kerjakan, yaitu dalam rangka memberi kesaksian kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menghendaki kehadiran kita memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Sama seperti Paulus, Bapak Ibu saudara yang terkasih, lewat kehadirannya di jemaat Efesus, bukan mau ditekankan berapa lama ia berada di sana bersama-sama dengan jemaat, tetapi bagaimana kehadirannya di jemaat Efesus itu menjadi berkat, memberi dampak yang positif. Bagaimana kehadirannya itu berarti. Demikian juga bagi kita. Bukan berapa lama kita sudah hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita menghidupi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bagaimana lewat kehidupan kita menghidupkan kehidupan orang lain, yaitu melalui semangat kita, melalui karya dan kinerja kita, melalui teladan dan cinta kasih kita. Apakah kehadiran kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita? Atau sebaliknya, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bercermin juga dari pengalaman Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara yang terkasih, perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita temui harus kita maknai dalam rangka kita memberi kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Dengan kesadaran dan pemahaman demikian, maka setiap perjumpaan kita dengan orang lain memberikan arti dan makna yang positif, baik bagi orang lain tersebut maupun bagi diri kita sendiri. Sehingga ketika kita harus mengalami perpisahan seperti Paulus dengan jemaat Efesus, seperti digambarkan dalam bacaan firman Tuhan ini, meskipun bagi banyak orang perpisahan itu menimbulkan duka nestapa dan kesedihan, tapi di balik semuanya itu, perpisahan yang kita alami dengan orang lain memberikan makna tersendiri, yaitu membangun kesadaran bagi sesama, bagi orang lain itu, untuk mengembangkan kehidupannya, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan mengerjakan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kesejahteraan bagi diri sendiri, dan juga dalam kebersamaan hidup dengan orang lain. Sehingga baik bertemu maupun berpisah, sama-sama nikmat, harus kita maknai dalam arti yang seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hendak mengakhiri hari ini dan kita mau beristirahat malam, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita memeriksa kembali kehidupan kita hari ini. Apakah kehadiran kita sudah menjadi berkat bagi orang lain?
Apakah kehadiran kita memberi dampak yang positif? Apakah kehadiran kita itu berarti bagi orang lain? Atau malah kita menjadi batu sandungan? Biarlah ini kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita percayakan seluruh kehidupan kita hari ini dan kedepannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa ketika kami hadir di dunia ini bukan sekedar hadir atau bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan yang menghadirkan kami. Itu berarti ada tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan dalam hidup ini, yaitu dalam rangka kami memberi kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan, lewat kehadiran kami, lewat perjumpaan kami dengan siapapun, kami boleh menjadi berkat. Sehingga kehadiran kami dalam perjumpaan dengan orang lain memberikan arti yang positif, memberikan dampak yang positif dalam kehidupan bersama orang lain. Sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kehidupan setiap hari yang kami jalani. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Biarlah Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau mendoakan bagi setiap kami yang berada dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang berbeban berat dengan berbagai-bagai beban dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan. Biarlah kami selalu mencari jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kami dengan mengandalkan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan kami bersama saat ini, bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kami menyerahkannya dalam kuasa Tuhan, karena kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan berakhir, akan berlalu. Berikan kami hikmat, kekuatan iman, untuk kami mampu bertahan, melewati dan menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami, di dalam mengupayakan hal-hal yang berguna untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan berkati. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan dan yang lain, Tuhan berkati, agar itu boleh membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat. Dan kami juga tetap berdoa bagi setiap upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, instansi-instansi, maupun oleh gereja-gereja, oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, biarlah Tuhan berkati. Kami juga tetap berdoa untuk segala upaya menemukan vaksin atau obat-obatan bagi virus COVID-19 ini. Engkau campur tangan dan menolong, agar virus yang ditemukan dapat teruji klinis dan dapat digunakan oleh masyarakat. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa bagi tenaga kesehatan, tenaga medis dan juga relawan-relawan
yang bekerja di rumah sakit, mereka yang menangani langsung pasien COVID. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, Engkau memberikan semangat dan sukacita. Engkau juga memberikan kesehatan, Engkau juga melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang berjuang untuk sembuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dipulihkan. Dan kami juga tetap mendoakan masyarakat, kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan kedisiplinan bagi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat dan bertanggung jawab, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat terputus. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami bersama ini hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami semua, Tuhan. Biarlah kami tidak berhenti untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan ini dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan biarlah ketika kami mau beristirahat malam, Tuhan juga menjagai dan melindungi kami. Dan biarlah atas perkenan Tuhan, kami boleh bangun esok pagi dengan kekuatan kesehatan yang baru, dengan tubuh yang diberkati, sehingga kami dapat melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Inilah doa syukur kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin.